Oke, yang kedua adalah menemukan dunia luar. Nah, dengan hanya komunikasi inilah, dengan hanya komunikasi interpersonal lah, Anda bisa memahami banyak orang, Anda bisa memahami individu-individu yang lain, Anda bisa memahami orang lain. Ya, karena nggak mungkin kita bisa memahami orang lain tanpa berkomunikasi dengan dia, nggak mungkin. Ya, misalnya Anda pengen pengen lebih dekat sama seseorang misalnya ya, gak mungkin Anda cuma hanya diem-dieman, Anda telepati gitu, Anda lihat orang itu ya dekat, ya nggak bisa gitu ya. Dan setiap orang ya nggak mungkin bisa melakukan itu ya. Nah makanya kita perlu yang namanya komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau konteksnya komunikasi interpersonal, kita bisa menemukan dunia luar ya. Terus yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, yang penuh makna ya. Makanya salah satu keinginan orang yang paling besar adalah melihara hubungan ya. Ketika hubungan Anda baik dengan orang-orang yang Anda cintai, biasanya hidupnya lebih baik, betul ya. Kalau hubungan dengan orang lain, dengan orang yang dicintai itu kurang baik, dengan orang tua itu kurang baik, dengan pasangan hidup kurang baik, dengan anak kurang baik gitu ya, walaupun pekerjaan dia luar biasa, walaupun penghasilan luar biasa, biasanya ada yang kurang, ada yang nggak balance, ada yang nggak seimbang. Makanya kita perlu berkomunikasi secara interpersonal supaya apa? Supaya hubungan kita sama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal itu ada maknanya, ada artinya. Ya, karena itu nggak bisa dilakukan kalau tanpa komunikasi. Ya, itu nggak bisa dilakukan tanpa komunikasi. Nah, selanjutnya adalah ternyata komunikasi interpersonal itu bisa mengubah sikap dan tingkah laku seseorang. Jadi kalau Anda pingin ngubah sikap tingkah laku seseorang, itu berkomunikasilah gitu ya. Karena banyak di antara kita mungkin di luaran sana yang contoh pasangan hidup misalnya, atau contoh Anda punya bawahan, Anda pengen bawahan Anda atau pasangan hidup Anda berubah. Kan nggak mungkin Anda liatin doang, Anda cuma hanya ngedongkol di hati gitu ya, nggak mungkin, nggak bakalan berubah. Tugas kita adalah berkomunikasi ya. Saya tuh pengen deh kamu berubah, kalau berubah tuh bla bla bla, lebih baik dan sebagainya. Kan berkomunikasi ya. Seringkali kita tuh terjebak sama hal ini gitu ya. Kita pengen orang lain berubah, tapi kita nggak berkomunikasi sama dia, nggak melakukan ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar manusia terbaik adalah berkomunikasi kalau kita pengen ngubah dia gitu ya. Kang, saya pernah kok berkomunikasi tapi dia nggak berubah. Bisa jadi cara berkomunikasinya kurang tepat, atau bisa jadi Anda sudah tepat, Anda merasa sudah tepat, bisa jadi belum saja gitu ya. Karena memang setiap orang kan punya proses untuk berubah. Bisa jadi nanti pada saat berapa bulan lagi, berapa tahun lagi gitu ya. Atau mungkin ternyata nggak berubah-berubah gitu ya. Ya itu bukan tugas kita nanti, kan tugas kita ikhtiarkan berkomunikasi, betul ya. Itu tugas Allah yang membolak-balikan hati setiap orang ya. Nah selanjutnya adalah untuk bermain dan bersenang-senang. Kenapa saya nuliskan ini sebuah tujuan? Karena gini rekan-rekan semua, secara naluri manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bermain dan bersenang-senang. Itu nalurinya, itu alamiahnya ya. Nah cara yang paling konkret untuk kita bisa bermain dan bersenang-senang kan kita berbicara dengan teman kita, dengan sahabat-sahabat kita gitu ya. Kita cerita dengan dia, cerita lucu, cerita inspirasi, cerita hal apapun. Tapi ingat, jangan gosip dan jangan fitnah ya. Kita cerita ya. Ketika kita cerita, kita tuh seolah-olah bukan seolah-olah, kita tuh menumpahkan isi hati kita. Kita berbagi, kita sharing. Makanya manusia itu makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup dengan orang lain ya. Makanya para jomblo segeralah menikah ya. Nah karena ini bagian tak terpisahkan dari kebutuhan antar manusia ya. Nggak bisa dipisahkan, ini kebutuhan dasar. Kebutuhan bermain dan bersenang-senang itu kebutuhan dasar. Makanya Anda perlu belajar tentang komunikasi ya. Supaya apa? Supaya sama orang lain, sama sahabat Anda, sama teman-teman Anda tuh nyaman gitu ya. Dia tuh enak sama kita. Kalau main tuh enjoy gitu ya. Bukan malah
malah jadi nggak enak, nggak nyaman, mau judes loh dan sebagainya. Nah, ini perlu kita latih ya. Makanya kita juga perlu belajar. Nah, selanjutnya nih, ini keren banget. Ini untuk membantu sesama. Jadi ketika kita belajar komunikasi interpersonal, sebenarnya kita sedang membantu orang. Kita bisa membantu sesama kita, ya. Karena gini, semua ahli kejiwaan, ahli psikologi, terapi, saya seorang hipnoterapis juga gitu ya. Kita semua itu pasti menggunakan komunikasi interpersonal, betul ya? Betul. Kita berkomunikasi. Komunikasi itu kan bisa dua, ada verbal sama non verbal. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Nah, kita ngarahin klien kita arahkan teman kita, sahabat kita yang curhat gitu ya. Nah, ketika kita lakukan itu, kita kuasai komunikasi interpersonal, otomatis teman, klien dan sebagainya itu nyaman sama kita. Kalau Anda profesinya sebagai seorang psikolog atau sebagai seorang ahli kejiwaan, terapis dan sebagainya, si klien jadi sembuh, pasiennya jadi sembuh, jadi happy gitu kan? Ya, Anda earning, dapat uang kan gitu ya. Nah gitu, dan juga bermanfaat kan, Anda bantu sesama dan sebagainya ya. Oke, nah itu tujuannya ya.